Shalom Elohimers, tayangan ini hanya berisi khotbah pada ibadah. Segmen lain dalam ibadah tidak termasuk dalam tayangan ini. Kami sangat mengharapkan Bapak Ibu Saudara dapat hadir secara onsite untuk mengikuti keseluruhan ibadah yang ada di GPDI Elohim Sidoarjo. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya ucapkan selamat datang di Time to Worship malam ini, dan juga saya mau ucapkan selamat datang juga kepada Bapak Ibu yang mengikuti Time to Worship ini dari secara online. Dan kita mau malam ini, sebelum kita kembali pulang ke rumah kita masing-masing, kita mau sedikit belajar dari firman Tuhan Bapak Ibu. Nah, langsung saja kita baca ayatnya di Matius 27 ayat yang ke-45 sampai ke-47. Matius 27 ayat 45 sampai 47. Ya. Oke, saya bacakan ayat yang ke-45. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Ayat yang ke-46, kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani, artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan ayat yang ke-47, mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Oke, Bapak Ibu, kita semua pasti dari cerita ini saja tidak perlu dijelaskan bahwa ini adalah tentang kisah tentang penyaliban dari Yesus yang tertulis di Matius. Nah, kisah yang sangat-sangat terkenal, dan saya ingin kita melihat satu perkataan Yesus yang bisa saya bilang itu sangat-sangat unik di sini, yaitu Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, ini adalah sebuah jeritan yang bisa dibilang jeritan yang Yesus ucapkan, dan salah satu perkataan Yesus yang bisa dibilang salah satu perkataan yang paling terkenal yang diucapkan oleh Yesus ketika dia ada di atas kayu salib. Dan kita tahu sendiri kalau misalnya kita menonton film-film tentang kisah penyaliban Yesus, entah itu Passion atau The Chosen atau apa. Oh, Chosen belum sampai situ, tapi istilahnya film kisah tentang penyaliban Kristus, pasti kata-kata ini seringkali muncul. Eli, Eli, lama sabachthani. Sering kali muncul, karena ini adalah kata-kata yang sangat sangat terkenal, sangat ikonik. Nah, tapi Bapak Ibu, kalau kita lihat sebenarnya perkataan ini cukup unik. Kata-kata ini cukup unik. Kenapa? Karena ini bukan kata-kata ini bukan yang pertama kali ditulis di Alkitab. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini bukan pertama kali kata-kata ini ditulis di Alkitab. Tapi kata-kata ini pernah dituliskan sebelumnya, bukan di Perjanjian Baru, tapi di Perjanjian Lama. Kita coba baca di Mazmur 22 ayat yang pertama. Mazmur 22 ayat yang pertama ditulis, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Itu, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mirip. Kata-katanya sangat mirip, dan kita harus tahu ayat ini ditulis sendiri oleh Daud. Dan kenapa ini ditulis oleh Daud? Ayat ini ditulis ketika Daud sedang ada di dalam masalah, sedang ada di dalam tekanan. Nah, kita harus tahu bahwa Mazmur ini sebagian besar ditulis oleh Daud. Ya, tentu ada penulis-penulis yang lain, tapi sebagian besar itu ayat ini itu kitab Mazmur itu ditulis oleh Daud. Nah, kita bisa bilang bahwa kitab Mazmur itu adalah sebuah kitab yang, kalau saya katakan, itu adalah sebuah kitab yang jujur Bapak Ibu. Karena di situ ditulis dengan jelas apa situasi, mungkin tidak dituliskan secara detail apa yang dialami oleh Daud, tapi kita jelas-jelas bisa membaca dari perkataan yang dituliskan di situ adalah bagaimana suasana hati dari Daud. Bisa dibilang nih kata-kata tidak difilter, betul-betul apa yang Daud rasakan itu yang dia tulis. Itu isi dari sebagian besar dari kitab Mazmur ini. Dan kita bisa juga mengartikan nih, kalau saya bisa artikan, ini adalah kitab Mazmur itu seperti catatan hariannya Daud. Apa yang dia alami, mungkin tidak dituliskan secara detail apa yang dia alami, tapi apa yang dia rasakan itu tersirat di situ. Apakah dia sedang bersuka cita atau dia sedang bersedih, itu tertulis di situ. Mungkin kita bisa merasakan apa yang Daud alami. Nah, kita kembali ke Mazmur 22, ditulis di sini bahwa Daud itu kondisinya sedang bersedih. Dan kalau tidak perlu kita baca semuanya, tapi kalau Bapak Ibu baca sendiri pasal 22 ini, kita bisa merasakan apa yang Daud rasakan.
Yang Daud rasakan adalah dia merasa dia ditinggalkan. Daud merasa dia dikepung musuh. Dia merasa dia dihina dan juga dipermalukan. Dia ditinggalkan, ya benar. Dia ditinggalkan oleh temannya, sahabatnya Yonatan. Ditinggalkan oleh siapa lagi? Mungkin juga adalah orang yang dulu pernah bersama-sama dengan dia. Apakah dia pernah dikepung musuh? Oh pernah. Seluruh hidupnya ya Daud dikepung musuh. Bahkan dikejar juga oleh Saul sendiri. Terus dia dihina dan dipermalukan. Ya, ketika anaknya Absalom berkhianat, ketika dia keluar, ada orang-orang yang menghina Daud. Jadi apa yang Daud rasakan itu tertulis di sini. Dia ditinggalkan, dia dikepung musuh, dia dihina, dia dipermalukan. Kalau kita baca dari pasal 22 ini. Coba kita lihat, Daud ditinggalkan, dia dikepung musuh, dia dihina. Ini sangat mirip dengan apa yang Yesus alami juga. Yesus juga ditinggalkan oleh bapaknya dan oleh murid-muridnya. Yesus juga dikepung oleh dalam tanda kutip musuhnya, yaitu apa? Orang-orang Romawi. Yang menyiksa dia, yang menyambuk, yang menyalibkan. Dan dia juga dihina oleh orang-orang di sekitarnya. Nah, pasal 22 ini Bapak Ibu, Mazmur 22 ini bukan hanya sekedar menggambarkan kesedihan Daud saja, tapi ini juga menggambarkan penderitaan Yesus. Mungkin pada waktu Daud menulis ini, Daud tidak sadar. Dia nggak sadar, oh mungkin dia hanya sekedar sekedar meluapkan perasaan hatinya saja tanpa sadar. Ini seperti adalah sebuah nubuatan kepada Yesus. Dan ada satu hal yang menarik lagi, kalau kita baca di ayatnya yang ke-18, ini malah unik ayat 18 nih. Ditulis, mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku. Nah, ayat 18 ini saya bilang unik, kenapa? Karena ini sangat-sangat spesifik. Di ayat sebelumnya itu mungkin kata-katanya cenderung kayak apa ya, cukup generik lah, yang dimana oh dia ditinggalkan, oh Daud dimusuhi, dia dikejar-kejar seperti itu kayak ya apa ya, kayak sangat generik, sangat-sangat umum yang kita bisa paham. Oh, oke, Daud ditinggalkan, oke, dia bersedih karena ini. Tapi di ayat yang 18 ini kok spesifik sekali. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku. Ini sama persis apa yang Yesus juga alami. Nah, saya tidak tahu apakah gimana ya. Daud ini, kita harus tahu Daud ini orangnya tuh bisa dibilang cukup mirip seperti Petrus. Orangnya emosian. Dia banyak sekali menggunakan kata-kata kiasan di dalam Mazmur yang dia tulis. Nah, tapi kalau kita lihat, saya tidak tahu apakah dia memang pernah jubahnya dirobek-robek dan dibagikan. Tapi kalau kita lihat, jelas-jelas nih kata-kata di ayat 18 ini sangat-sangat menggambarkan seperti itu. Dan apakah ini kebetulan? Saya rasa ini juga bukan kebetulan. Bukan kebetulan Daud menulis pasal 22 ini, terutama ayat yang 18 ini. Ini adalah bayang-bayang dari pengorbanan Yesus sendiri. Dan sangat spesifik tulisannya. Dan Bapak Ibu, saya mau tambahkan juga satu hal lagi, ini bisa dibilang salah satu poin yang penting di sini. Ada sebuah pernyataan simbolis yang di pasal 22 ini, yang dimana kalau misalnya kita cuma sekedar membaca saja, ini bisa dibilang kita akan luput, akan lewat. Kalau kita cuma sekedar membaca, oh ayat ini saja, kita mungkin akan akan terlewat arti aslinya apa. Yaitu di mana? Di ayat yang ke-6. Kita mau baca di ayat yang ke-6, tetapi aku ini ulat dan bukan orang, celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang, celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Sekilas kalau kita baca ayat ini, kita mungkin satu sisi bisa paham apa yang Daud rasakan. Oh, dia merasa sangat tertekan. Ingat bahwa tadi Daud itu adalah orangnya orang yang emosian. Jadi dia suka pakai kata-kata yang mungkin dalam tanda kutip hiperbola, yang wah kayak seperti didramatisir gitu loh. Nah, sehingga dia menganggap dirinya, oh aduh aku ini hanyalah seperti ulat, aku hanyalah seperti orang yang tidak berguna, yang gini gitu. Kayak ya kita bisa memahami lah, kita bisa memahami apa yang Daud rasakan di sini. Dan itu tidak salah kalau kita memang mengartikannya seperti itu. Tidak salah kita mengartikannya bahwa Daud merasa rendah, dia merasa tidak berguna karena tekanan-tekanan yang ada di dalam kehidupannya dia. Nah, tapi Bapak Ibu, ada arti yang lebih mendalam dari ayat yang ke-6, terutama dari ayat yang ke-6 ini. Apa yang Daud maksud dengan ulat?
kata-kata ulat di sini itu adalah kata-kata yang sangat unik, Bapak Ibu. Di dalam Alkitab Bahasa Indonesia, ditulisnya di sini memang ulat. Dan kalau kita lihat juga di dalam bahasa Inggris, itu tulisannya adalah cacing, worm. Ditulisnya sebagai cacing. Nah, kita mungkin ketika baca kita menganggapnya seperti oh ya sudah ulat, oh ya sudah cacing. Tapi Bapak Ibu, kalau kita baca di dalam bahasa aslinya, ini menarik. Bahasa aslinya adalah bahasa Ibrani karena Alkitab Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Ibrani, dituliskan adalah talaat atau tolaat. T-O-L-A-A-T. Tolaat. Cacing ulat di sini ditulis dalam tolaat. Apa itu? Apa itu tolaat ini? Nah, tolaat itu adalah sebuah ulat yang berwarna merah, yang sebenarnya kalau kita bilang ini adalah ulat ya tidak benar juga Bapak Ibu. Karena kenapa? Karena dia karena ulat kita tahu itu bentuknya panjang. Tapi di sini tolaat itu sebenarnya bentuknya itu lebih kayak kutu Bapak Ibu. Kutu kecil yang berwarna merah, kecil. Ya seperti kalau Bapak Ibu yang mungkin punya peliharaan anjing atau kucing, kalau misalnya mereka punya kutu, ya seperti itu. Ulat tolaah itu bentuknya seperti itu. Sebenarnya ini kalau sebenarnya lebih cocok untuk kita setidaknya ya, lebih cocok untuk disebut sebagai kutu daripada ulat. Nah, tapi mungkin ini karena terjemahan dari bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, jadi ini mungkin terjemahannya tidak sempurna atau ada alasan lain, tapi yang pasti ulat tolaat ini bentuknya itu seperti kutu kecil. Oke, ini adalah kutu. Tapi kalau Bapak Ibu lihat siklus hidup, mungkin saya jangan bilang kutu lah ya. Saya akan tetap akurat aja sesuai dengan Alkitab, saya akan bilang ulat. Kehidupan ulat ini itu sangat menarik. Kalau kita lihat secara sains, siklus hidup dari ulat ini itu sangat menarik. Pertama, ulat ini itu dia siklus hidupnya dia akan mencari pohon dan dia akan menempel di batang pohon itu. Dan kemudian dia akan bertelur di situ. Dan kemudian kedua, kutu ini akan melindungi telur-telurnya di bawahnya. Karena ketika dia menempel di pohon, dia bertelur, telurnya juga ikut menempel di pohon. Jadi posisi ulat ini ada di atas dan telurnya ada di bawah. Sehingga dia menaungi ulat-ulatnya itu. Menaungi mungkin dari hujan, dari panas matahari, dari angin, saya tidak tahu. Tapi pokoknya tugasnya dia adalah melindungi seperti payung, seperti itu Bapak Ibu. Dan kemudian kutu ini akan terus melakukan itu, ulat ini akan terus melakukan itu sampai ulat ini mati. Dia istilahnya mati melindungi telurnya seperti itu, akan terus melakukan itu sampai dia mati. Dan ketika kutu ini mati, dia yang awalnya berwarna merah, perlahan-lahan dia akan seperti membusuk atau mengkapur, saya nggak tahu apa, tapi pokoknya dia akan berubah, yang pertama jadi merah akan jadi putih nantinya. Sehingga orang-orang kalau melihat tuh banyak putih-putih di pohon, oh berarti itu ada ulat tolaat di situ, dan orang-orang mungkin akan bersihin atau apa. Tapi seperti itu. Ketika dia hidup dia warna merah, ketika dia mati dia akhirnya perlahan-lahan berubah warnanya jadi putih. Nah, Bapak Ibu, kalau kita teliti siklus kehidupan ulat ini, itu sangat-sangat mirip juga dengan pengorbanan Yesus. Sangat-sangat mirip juga dengan pengorbanan Yesus. Pertama, ulat ini menempel di pohon. Itu ibarat Yesus tergantung di atas kayu salib. Kedua, ulat ini melindungi telurnya di pohon itu. Ini ibarat Yesus berkorban buat kita, menebus kita. Kemudian yang awalnya merah, kemudian dia jadi putih karena waktu dia mati. Itu ibarat dosa kita ditumpahkan kepada Yesus ketika dia mati. Dosa kita yang merah itu menjadi putih, disucikan, Bapak Ibu. Siklus kehidupan ulat ini itu sangat-sangat mirip dengan pengorbanan Yesus. Dan Bapak Ibu tahu sebenarnya apa nama dari ulat ini? Di kitab di Mazmur dikatakan tolaat, tapi di dalam bahasa Indonesianya ini adalah ulat kirmizi. Nama ulat ini adalah ulat kirmizi. Mendengar kata-kata kirmizi kita langsung ingat apa yang tertulis di Yesaya 1 ayat 18, saya bacakan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi akan menjadi putih seperti salju. Bagian situnya saja. Ternyata kirmizi itu nama ulat Bapak Ibu. Ulat kirmizi namanya. Ditulisnya, mengapa merah? Kenapa merah seperti kirmizi? Bukan karena sekedar bahwa ulat ini adalah merah, tapi ternyata di dalam sejarah ulat kirmizi ini seringkali dipakai oleh orang-orang Israel sebagai bahan pewarna. Jadi ulat ini
diambil orang Israel itu untuk membuat warna merah di zaman dahulu. Saya nggak tahu apakah zaman sekarang juga masih dilakukan. Tapi di zaman dulu bahwa mereka akan mengambil ulat-ulat kirmisi ini yang masih hidup yang berwarna merah, kemudian ulat-ulat itu akan kayak digiling gitu loh. Ketika dia digiling, dia akan mengeluarkan pigmen yang berwarna merah karena tubuhnya berwarna merah, akan mengeluarkan pigmen warna merah yang kemudian mungkin dicampur oleh air atau apa saya tidak tahu. Akhirnya itu menjadi cat pewarna, sumba atau wantek semacam itu untuk mencelup bahan, entah itu kain, entah itu tanah liat atau apa, pokoknya agar supaya warnanya menjadi merah, Bapak Ibu. Nah, itu adalah sebuah bahan pewarna. Jadi, intinya ulat kirmisi ini harus dihancurkan agar dia bisa mengeluarkan warna merah itu. Dan setelah ulat itu mati, dia akan berubah jadi putih. Sama seperti Yesus, Bapak Ibu. Yesus harus dihancurkan, darahnya tercurah buat kita. Agar dosa kita yang merah seperti kirmisi menjadi putih. Seperti salju. Dan ulat ini, ulat tolaat ini secara eksplisit tertulis di Mazmur pasal 22 tadi. Daud tidak menggunakan ulat. Saya yakin di Israel pasti ada ulat-ulat yang lain lah. Cacing apa pasti ada. Tapi dia murni menggunakan ulat tolaat ini. Ini bukan kebetulan. Meskipun mungkin kita melihatnya hanya seperti kayak ulat biasa gara-gara bahasa, keterbatasan bahasa. Tapi ternyata ini adalah ulat kirmizi yang Daud sebutkan. Nah, kalau gitu semua ini kalau gitu artinya apa untuk kita? Apa arti dari semua ini untuk kita? Nah, Bapak Ibu, kita harus tahu bahwa perjanjian lama itu seperti bayang-bayang dari perjanjian baru. Semua cerita atau kisah dari perjanjian lama itu adalah bayang-bayang menuju ke salib pengorbanan Kristus. Dan apa yang tertulis setelah salib Kristus di perjanjian baru itu mengarah kembali ke salib Kristus. Nah, apa yang ditulis Daud pada waktu itu, karena itu adalah perjanjian lama, itu bagi Daud sekali lagi mungkin hanyalah sebuah kata-kata. Cuma sekedar kata-kata yang dia ucapkan, luapan hatinya, itu juga saya yakin rasanya dia menulis itu, dia juga dalam tanda kutip seperti tidak mikir, dia hanya apa yang ada di dalam hatinya dia luapkan, karena seringkali itulah yang tertulis di kitab Mazmur, kitab yang sangat jujur kalau bisa saya bilang. Tapi itu kata-kata Daud, meskipun itu mungkin terdengar seperti sebuah sekedar luapan hati, tapi itu adalah bayang-bayang, adalah nubuatan. Itu dipakai, bisa dibilang, dipakai oleh Tuhan untuk menjadi nubuatan, untuk pengorbanan Yesus, Bapak Ibu. Mungkin kita sering menganggap bahwa nubuatan pengorbanan Yesus yang ada di perjanjian lama, itu seringkali kita selalu kaitkan dengan kitab Yesaya. Karena di situ memang jelas-jelas tertulis seorang juru selamat yang datang, yang akan dihukum, yang akan dipukul, yang akan disiksa, bahkan orang-orang melihatnya pun tidak kuat. Itu tertulis di kitab Yesaya, dan seringkali mungkin itu juga menjadi patokan kita untuk menyatakan bahwa nubuatan tentang Yesus di Nabi Yesaya ada. Tapi saya juga mau tambahkan di kitab Mazmur 22 ini juga berkata hal yang sama. Jadi ini artinya apa buat kita? Simpel saja Bapak Ibu, pesan dari malam ini. Ini adalah bukti bahwa janji Tuhan sejak lama itu tidak pernah berubah. Ini adalah bukti dari janji Tuhan dan rencana Tuhan sejak lama. Pengorbanan Yesus, rencana kedatangan Yesus, pengorbanan Yesus Bapak Ibu itu bukanlah rencana dadakan. Rencana pengorbanan Yesus bukan rencana dadakan yang Allah lakukan. Allah itu tidak seperti, aduh manusia ini kok sudah berdosa ya, aduh manusia ini sudah aku kasih Taurat, sudah aku kasih hukum, mereka harus begini, mereka harus begitu, tapi mereka tetap saja tidak bisa melakukannya. Kalau gitu gimana ya? Aduh kalau gitu gimana ya? Oh kalau gitu aku harus putar otak. Gimana? Oke, Yesus kalau gitu kamu beberapa tahun lagi kamu turun ke bumi dan kamu tebus mereka. Apakah Allah seperti itu? Apakah Allah dalam tanda kutip kaget melihat atau bingung melihat, waduh kok manusia seperti ini ya, sehingga dia harus bikin rencana backup untuk mengirim Yesus? Tentu tidak Bapak Ibu. Tuhan itu tidak panik. Kita mungkin melihatnya kadang-kadang, wah apa jangan-jangan Tuhan panik ya sehingga Tuhan mengirimkan Yesus. Tidak, Tuhan itu tidak panik Bapak Ibu, bukan seperti itu. Seperti yang jelas-jelas sudah tertulis di Mazmur 22, di Yesaya, di kitab Yesaya, jauh sebelum perjanjian baru, bahkan sepada waktu di zaman Adam dan Hawa, sebenarnya janji akan pengorbanan Yesus, penyaliban Yesus itu sudah tertulis ketika Adam dan Hawa berdosa. Janji itu sudah ada.
keturunan wanita ini akan meremukkan kepala ular. Dan ular akan meremukkan tumitnya. Itu adalah janji dari pengorbanan Yesus yang sudah tertulis bahkan di kitab Kejadian pun. Ini adalah bukti bahwa Tuhan itu, rencana itu sudah tertulis di Alkitab sejak lama, dan ini adalah bukti bahwa Tuhan itu, Allah yang setia. Allah adalah Allah yang setia. Allah tidak kaget dengan dosa-dosa dan kelemahan manusia. Bapak Ibu, sebelum manusia jatuh, Tuhan sudah tahu bagaimana Dia akan mengangkat manusia itu kembali. Tuhan tidak kaget dengan dosa-dosa manusia. Dia sudah menyiapkan jawabannya dari semula, Bapak Ibu. Salib Kristus itu bukan Tuhan bereaksi terhadap sejarah, tapi itu Tuhan sedang menulis sejarah. Apa yang menjadi keluhan atau teriakan Daud di Mazmur 22, itu dijawab melalui pengorbanan Yesus di Perjanjian Baru di atas kayu salib, Bapak Ibu. Dan yang terpenting, Bapak Ibu, Yesus tidak berteriak, Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus berkata demikian, Dia menukar kata-kata Bapakku menjadi Allahku, agar kita yang pertamanya memanggil Allah, kita bisa memanggil Bapa. Yesus seperti bertukar tempat dengan kita, menukar haknya. Haknya Dia untuk memanggil Bapa menjadi Allah, agar kita memiliki hak untuk memanggil Allah sebagai Bapa. Itu yang Yesus lakukan di atas kayu salib, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kiranya kita selalu mengingat dan melihat Yesus atas pengorbanan apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib. Itu adalah bukti dari kasih Yesus. Itu adalah bukti kasihnya. Yesus mati untuk menyelamatkan manusia, dan itu sudah direncanakan jauh-jauh hari. Sudah ada jauh-jauh hari. Dan itu kita harus anggap nubuatan-nubuatan ini yang tertulis di Alkitab itu itu seperti peringatan, bukan peringatan, kayak seperti pesan untuk kita, untuk mengingatkan kita bahwa Allah itu adalah Allah yang pasti. Tuhan bukanlah Allah yang berbohong. Tuhan juga bukanlah Allah yang akan pernah lupa. Tuhan tidak pernah lupa. Tuhan sudah berjanji menyelamatkan, Dia menyelamatkan. Dan keselamatan di sini itu bukan hanya berbicara tentang kita selamat dalam arti kita selamat masuk surga, bukan hanya itu Bapak Ibu. Keselamatan di sini luas artinya. Ini juga keselamatan yang berarti juga janji dari Tuhan yang Tuhan tulis di dalam Alkitab, yang sudah tertulis di dalam Alkitab, itu juga bisa kita klaim. Itu juga adalah hak-hak kita. Jadi Bapak Ibu, mungkin hari ini kita bingung. Mungkin hari-hari ini kita bingung akan kondisi di dunia. Kita mungkin frustrasi, kita mungkin stres, kita mungkin punya tekanan mental apa dan lain-lain. Tetapi kita lihat, Tuhan sudah tebus itu semua 2000 tahun yang lalu. Yesus sudah tebus itu semua. Dan sudah dinubuatkan juga jauh-jauh hari. Dan segala pengorbanan Yesus yang Yesus lakukan, itu cukup untuk semuanya. Dan itu membuka pintu agar janji-janji yang sudah Tuhan sediakan bagi kita, itu bisa kita klaim Bapak Ibu. Dan bukan oleh kuat dan gagah kita, tapi karena kasih. Karena kasih Tuhan. Karena itulah Bapak Ibu, ayo kita belajar. Ayo kita belajar untuk kita mengandalkan kasih karunia Tuhan. Karena kita sendiri, sekali lagi, kita manusia yang lemah, kita bisa apa? Kita sudah tahu sendiri, manusia tidak ada yang bisa memenuhi hukum Taurat Tuhan, sehingga Tuhan harus kirimkan anaknya, putranya yang Dia kasihi. Agar dengan kita percaya, kita sendiri diselamatkan. Itu adalah bukti terbesar bahwa manusia tidak bisa berbuat apa-apa dengan dirinya sendiri. Dan Tuhan sudah banyak sediakan janji-janjinya dalam firman-Nya, dan itu adalah hak kita. Sekali lagi, bukan oleh kuat, bukan oleh gagah, tapi itu adalah hak kita. Dan kita mau klaim itu dengan iman Bapak Ibu. Dan ketika kita klaim dengan iman, kiranya nama Tuhan saja yang dipuji dan dipermuliakan.